teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Coding bersama dengan Hendro di sini. Ya, hampir sebulan saya tidak merilis video baru ya. Dan ya, akhirnya sekarang saya punya kesempatan lagi ya, diizinkan ada waktu untuk produce video lagi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih kita membuat coding di Spring Boot Framework itu jadi jauh lebih sedikit ya. Nah, kalau kemarin kan di video-video saya sebelumnya ya, kalau kita ingin membuat misalnya REST API, ya biasanya kita akan mulai dengan membuat entity class-nya, kemudian repository, kemudian kalau kita biasanya membutuhkan transaction atau butuh business logic yang kompleks, biasanya saya akan tambahkan layer services, kemudian baru kita buatkan kelas-kelas controllernya gitu kan ya, atau biasanya ada juga kelas-kelas DTO sebagai abstraksi dari data-data yang akan kita kirimkan atau kita passing. Nah, jadi cukup banyak gitu ya, cukup banyak codingnya gitu ya, atau cukup banyak kelas yang harus kita prepare gitu ya. Nah, tentunya ini kurang efektif kalau misalnya aplikasinya itu mungkin cuma sederhana ya, kita harus buat banyak filenya, banyak file kelasnya gitu. Nah, kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya kita buat jadi jauh lebih sedikit kode programnya. Jadi istilah saya itu ya talk less, bukan lagi code more, tetapi talk less dan codeless juga gitu ya. Jadi, nah itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, tanpa buang-buang waktu, langsung saja kita lihat di video kita berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari Kelas Coding. Oh ya teman-teman, sekedar info di akhir bulan ini, di Januari 2022 ini, tepatnya tanggal 31 Januari, saya akan mengadakan training online Spring Boot dan Angular. Dan ini kelas reguler. Biasanya saya kalau deliver training itu one on one atau private ya, sehingga harganya mungkin lumayan gitu ya. Dan banyak yang inbox saya gitu, bisa nggak dibuatkan kelas reguler, jadi nggak private gitu. Nah, saya coba cari waktu dan saya komit di awal tahun ini saya akan buka beberapa batch nantinya untuk training reguler gitu. Nah, yang pertama di batch yang pertama ini kita akan bahas Spring Boot dan Angular sebagai jadi full stack gitu ya, bangun REST API-nya dan juga front end-nya menggunakan Angular framework. Jadi apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu ya sangat-sangat lengkap ya, mulai dari basic Spring Boot-nya gitu ya, REST API-nya bagaimana kita buat, konsep controller, services, kemudian konsep tentang database dengan JPA-nya ya, entity class dan relasi-relasinya, relationship-nya. Kemudian bagaimana kita handling performance dengan data caching, bagaimana kita handling REST API security dengan JWT token, kemudian bagaimana melakukan validasi yang lebih kompleks dengan custom validation, monitoring REST API kita, logging ya, kemudian bagaimana kita deploy menggunakan Docker yang lebih modern. Kemudian yang terkait dengan framework-nya kita akan bahas Angular tentunya ya, hal-hal yang terkait Angular misalnya router, kemudian komponen-komponen konsep, reusable komponen, service, validation, integrasi dengan templates misalnya, bootstrap misalnya, dan masih banyak lagi. Jadi sangat-sangat lengkap. Jadi saya ajak teman-teman kalau yang ingin mendalami lebih lengkap lagi terkait Spring Boot, ini adalah kesempatannya. Ya, dan ini terbatas, saya hanya buka untuk batch pertama ini hanya untuk 10 orang saja, jadi ya siapa cepat dia dapat. Jadi saya nggak pengen banyak-banyak juga ya, mungkin sampai 20-30 orang ya nanti nggak efektif gitu ya. Jadi 10 orang saya rasa cukup dan bisa mudah saya pantau gitu. Kalau ada yang bertanya lebih mudah saya layani. Oh ya, setelah training ini juga saya akan ajak teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram eksklusif kita, di mana nanti teman-teman di sana bisa langsung bertanya kepada saya melalui Telegram chat, dan tentunya berkonsultasi apa saja tentunya ya, dan ya bekerja sama dengan teman-teman yang lain, peserta yang lain untuk belajar bersama gitu. Saya rasa itu lebih efektif ya, daripada mungkin ada yang bertanya ke saya inbox gitu ya,
Kemudian dengan pertanyaan yang sama ada lagi yang bertanya lagi gitu. Saya menjawabnya ngulang-ngulang gitu. Jadi sebaiknya kita gabung dalam satu grup. Jadi pertanyaan dari teman-teman bisa dilihat juga oleh teman-teman yang lain ya. Oke, sekali lagi ini jumlahnya terbatas dan oh ya, jadwalnya itu setiap Senin sampai Jumat gitu ya. Sehabis kerja gitu. 7 PM sampai 9 PM ya, 7 malam sampai 9 malam. Jadi saya rasa jamnya cukup mudah bagi teman-teman yang mungkin masih bekerja atau sekolah, kuliah gitu ya. Jadi bisa disesuaikan. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi yang tertarik langsung saja scan barcode ini atau akses link yang ada di situ. Kemudian ya kita akan mulai di tanggal 31 Januari mendatang. Oke, sampai ketemu di kelas training online kita. Ya, nah untuk kebutuhan kita tadi, kira-kira apa yang bisa kita gunakan dari Spring Framework gitu ya. Nah, tentunya ada yang sudah disiapkan di sana yang namanya Spring Data REST ya. Jadi Spring Data REST ini ya bagian dari Spring Data Project ya. Di dalam Spring Data Project itu kalau teman-teman lihat di dokumentasinya ini banyak banget ya. Termasuk yang udah sering kita pakai itu adalah Spring Data JPA. Ini mungkin yang paling banyak dipakai yang terkait dengan mengakses database gitu kan ya. Nah, Spring Data REST ini ya dibangun di dalam project Spring Data ini. Nah, Spring Data REST ini dia akan menganalisa ya aplikasi kita, khususnya di sini kalau teman-teman baca khususnya di bagian domain model atau di bagian entity class-nya. Ya, kemudian dia akan secara otomatis mengekspos hypermedia driven HTTP resources atau langsung menggenerate REST API-nya buat kita. Tetapi yang REST API yang menggunakan hypermedia driven. Nah, apa sih hypermedia driven? Ya, teman-teman bisa googling aja di sana atau kalau kita bisa lihat di link yang ini misalnya. Ya, jadi hypermedia driven RESTful web service atau RESTful API itu adalah REST API yang bukan hanya, ini kata kuncinya ya, yang bukan hanya mereturn resource ya atau mereturn data gitu ya. Jadi kalau kita panggil API-nya itu dia bukan hanya return datanya atau result datanya gitu ya. Tetapi dia juga akan mereturn, nah ini dia yang penting, links ya. Mereturn variasi links ya, lebih dari satu links biasanya ya, tergantung dari resource-nya ya, yang terkait dengan resource tersebut. Ya, misalnya kita mau mengakses data buku gitu ya. Kita get all book misalnya, itu bukan hanya return data bukunya ya, data daftar bukunya, tetapi akan mereturn link-link atau REST API endpoint yang terkait dengan data buku tersebut. Misalnya link untuk edit, link untuk bernavigasi, misalnya next, previous, button gitu ya, update, delete dan lain-lain, itu akan di-return juga. Ya, jadi tentunya di sisi front end nantinya itu dia langsung bisa consume ya, langsung dia data, oh ini link untuk bernavigasi gitu ya, untuk paging misalnya, itu udah ada gitu, jadi nggak usah mikir logiknya lagi, langsung disediakan linknya gitu ya. Nah, ini ada contohnya di bagian bawah misalnya. Nah, jadi selain kontennya, dia juga akan nge-return links-nya ya. Ini mungkin contoh yang sangat sederhana ya, selain konten dan juga ada links-links-nya. Oke, nah itu yang dimaksud dengan hypermedia driven RESTful web service atau RESTful API. Oke, nah kira-kira seperti apa caranya ya kita implement di dalam Spring Boot atau REST API berbasis Spring Boot kita. Nah, kita langsung lihat aja ya. Seperti biasa, kita setup dulu project baru ya. Kita coba mulai aja di sini seperti biasa ya teman-teman. Saya akan buat sebuah Maven project. Kemudian ya kita pilih Spring Boot versionnya. Kemudian saya pilih Java dan package-nya. Oke, seperti ini. Namanya misalnya tadi apa ya? data REST demo, sorry. Saya beri nama data REST demo gitu aja ya.
Kemudian kita spesifikasikan Java versionnya, ya boleh pakai 8. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita tambahkan? Ya, seperti biasa ini tidak ada yang spesial, nanti ada tambahan aja ya. Misalnya ini yang pertama untuk Spring Web-nya, kemudian karena kita nanti akan coba terhubung dengan database, saya pakai JPA, dan database-nya saya mau pakai MySQL. Tambahkan aja MySQL, saya juga tambahkan Lombok, supaya kodenya jadi jauh lebih sedikit untuk kelas-kelas entity-nya. Kemudian saya tambahkan DevTools, ya supaya dia bisa auto reload. Dan yang paling penting itu adalah kita cari REST. Nah ini dia. Ada ini exposing Spring Data Repository over REST via Spring Data REST. Nah, kita butuh yang ini nih, ya, Spring Data REST. Jadi search aja REST gitu, pastikan yang kita select adalah REST Repository Web, ya. Ini adalah implementasi dari ini, Spring Data REST tadi, ya, dependensinya. Saya klik di sana. Oke, kurang lebih seperti itu, ada kurang lebih 6, ya kalau ada yang kurang nanti bisa kita tambahkan kemudian. Kemudian langsung saya hit enter. Dan saya coba tambahkan ke dalam folder tertentu. Saya taruh aja di code sini, class coding temporary. Kemudian saya generate. Dan saya buka. Ya, that's it. Itu setup project kita seperti biasa ya. Kalau saya mau review lagi POM-nya, kurang lebih, ya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jadi standar aja ya. Yang pertama itu ada Spring Data JPA. Nah, kemudian yang paling penting itu yang ini. Nah, ini yang di video-video saya sebelumnya itu belum pernah saya pakai. Dan itu yang menjadi library yang penting untuk di video kita kali ini. Kemudian ada Starter Web seperti biasa, DevTools seperti biasa, kemudian MySQL Connector, ini untuk database. Lombok seperti biasa, kemudian ada starter test, dan mungkin ada JPA, saya udah tambahkan ya, JPA sudah. Oke. Nah, kira-kira seperti itu dependensi yang perlu kita tambahkan. Oke, kita tunggu dulu VS Code-nya loading. Ya, ini udah selesai, saya close aja. Oke. Nah, kita langsung mulai aja ya. Seperti biasa, yang perlu kita set pertama kali itu adalah ini ya, application properties untuk definisi koneksi database-nya. Ini saya copy aja dari project saya yang lain ya, biar lebih cepat gitu. Saya copy aja. Kemudian saya copy paste ke sini. Oke, ini akan connect dengan sebuah database yang namanya books gitu ya. Oke. Dan kalau saya cek di database saya, nah, books itu yang ini. Ya, belum ada tabel di sini ya, hanya ada database namanya books, masih kosong, belum ada tabel. Oke? Ya, seperti biasa ya, teman-teman tinggal ini saya copy aja, ini saya nggak perlu jelasin, saya yakin teman-teman udah sering menggunakan ini. Oke, ini saya close sekarang untuk sementara dan saya kembali ke kode program kita di sini. Ini ya, ini saya drag dulu masukin ke kelas coding. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, nah ini dia main kelasnya. Kita move package-nya ya. Kita move, ini saya save, saya close aja. Kemudian ini package-nya yang tadi saya rename aja, saya ganti jadi entity class biar kelihatan di sini. Kemudian saya buat lagi satu folder atau package, saya beri nama repo atau repository. Nah, supaya kelihatan ya. Nah, jadi kalau di contoh-contoh kita sebelumnya, di video-video saya sebelumnya, maksud saya, itu pasti saya akan buat apa? Kelas atau package service umumnya, kemudian package controller gitu ya, minimal. Kemudian saya akan buat kelas-kelas entity, kemudian saya akan buat kelas-kelas repository-nya, kelas service-nya, dan baru kita buat kelas-kelas controllernya. Oke, jadi banyak kelas yang harus saya buat. Nah, dengan Spring REST Data tadi ya, kita bisa
membuat kode program kita itu sederhana. Sesuai dengan konsepnya tadi ya, dia bilang bahwa dia akan menganalisis kelas-kelas entity kita dan kelas-kelas repository kita. Nanti dari sana dia langsung otomatis menggenerate atau mengekspos REST API terkait dengan entity class kita tadi ya, secara otomatis tanpa perlu kita buat. Gitu ya. Oke. Mari kita coba. Saya buat aja yang pertama adalah sebuah entity class ya. Kita buat aja yang sederhana gitu. Saya mau buat satu entity class, kita beri nama book aja ya. Tadi database-nya kan book. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ya seperti biasalah kelas entity. Oke. Jangan lupa diimport. Kemudian tabelnya kita beri nama tbl book, dan saya tambahkan data dari Lombok gitu ya, supaya ada setter getternya. Kemudian kolom-kolomnya di sini ya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama ada ID sebagai primary key-nya. Kemudian kita buat dia supaya auto increments, oke. Dan 2 kolom tambahan, saya kasih private string title. Kita buat default aja, kemudian private string author misalnya. Kita buat default aja, jadi nggak perlu ada anotasi-anotasi tambahan. Oke, that's it. Ini adalah kelas entity kita dan ini normal-normal saja, nggak ada yang istimewa di sini, gitu ya. Nah, kalau kita punya lebih dari satu kelas entity, dia juga akan menggenerate ya lebih dari satu REST API endpoint ya secara otomatis. Tapi kita coba dulu satu kelas entity di sini. Nah, kemudian kita buatkan repositorinya. Biasanya kan saya akan buat book repo gini kan ya. That's it. Kemudian ini interface dan kita extends sebuah repository interface. Biasanya saya akan pakai ini supaya ada pagingnya. Dan seperti ini. That's it. Oke. Dan ya, seperti yang tadi di konsepnya, dia akan menganalisis kelas entity kita. Kemudian dia akan menganalisis kelas repository kita. Dan secara otomatis dia langsung mengekspos REST API endpoint kita. Tanpa kita melakukan hal-hal lain di sini ya, tanpa membuat kelas-kelas controller, kelas-kelas service, atau kelas-kelas lainnya. Cuman perlu entity atau domain atau model ya, istilah-istilah lainnya, dan repository. That's it. Oke. Nah, ini yang saya maksud codeless ya. Codingnya jadi lebih sedikit gitu ya. Oke, kita langsung coba aja. Ini saya mau coba running dulu. Kita make sure di tempat saya ini SDK-nya saya itu udah tersetup. Oke, kemudian saya coba Spring Boot .2 run. Kita lihat ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, udah jalan. Saya mau cek sekarang tabelnya, harusnya udah kebentuk satu tabel buku di sini. Oke, that's it. Ini udah ada tabel buku, belum ada datanya. Dan ya, kita belum punya endpoint yang kita buat, tapi dia katakan seperti di konsepnya tadi, dia akan otomatis ya menganalyze application domain dan mengekspos resource-nya atau REST API-nya menggunakan pendekatan hypermedia driven. Sorry ya. Oke. Terus seperti apa? Kita coba aja buka ya. Saya coba aja buka di sini, langsung aja saya tulis localhost 8080. Saya hit enter. Ya, teman-teman lihat di sini. Nah, dia langsung tulis di sini bahwa saya udah punya links nih. Ya. Yaitu books ya dengan href-nya atau URL-nya seperti ini.
Oke, saya coba aja localhost 8080 books. Ini bahkan dia udah ada pagingnya di sini. Ya, pagingnya juga udah otomatis di-generate sama dia. Saya mau pakai Insomnia mungkin biar lebih enak kita lihat. Nah, ini saya new request book. Oke, saya create. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Ini saya coba gedein dikit. Nah, di sini saya tulis http localhost, 80 books. Oke, sesuai dengan URL yang dia generate di sini, ya. Kemudian kita send. Nah, teman-teman lihat. Nah, ini datanya masih kosong ya karena memang belum ada data di dalam tabel kita. Oke, teman-teman lihat. Dan ini yang saya maksud hypermedia driven tadi ya. Dia juga akan mereturn apa? Endpoint atau URL atau links ya terkait dengan aplikasi kita ini. Ya, terkait dengan aplikasi ini. Oke, terkait dengan resource ini maksud saya, yaitu buku ini. Oke, nah kita coba sekarang tambahin data. Saya mau tambahin dulu data dari tabelnya langsung di sini ya. Langsung saja kita insert. Nah, ini insert. Saya coba tambahin autornya itu misalnya Hendro Steven atau Hendro aja, bukunya belajar Spring Boot. Oke, berikutnya autor yang kedua ini belajar Java misalnya ya. Kemudian kita langsung go. Oke, saya mau lihat datanya harusnya ada 2 sekarang di sini. Teman-teman perhatikan. Dan di Insomnia langsung kita coba send. Ini ya, localhost /8080/books. Dan teman-teman bisa lihat di sini sekarang saya punya 2 buku. Ini dia, ya, books-nya ada 2. Oke, dan saya punya endpoint yang terkait itu. Nah, di sini juga ada yang menarik, ada endpoint profile ya. Ini adalah endpoint yang akan menjelaskan spesifikasi dari data ini, ya, data buku ini. Ya, kita coba ya. Ini saya hit aja di sini langsung ya, profile book, saya send. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia jelasin ya, misalnya apa namanya? Title itu tipenya apa gitu ya. Kemudian ya semua dia coba jelasin namanya, ya namanya profile gitu. Ada parameter-parameternya apa saja gitu ya. Misalnya tadi ada page gitu ya. Page itu untuk apa, size itu untuk apa, sesuai yang dia tunjukkan di sini tadi ya. Ini ada page, size, parameter-parameter yang terkait di situ apa saja. Ya, itu yang dimaksud dengan profile. Jadi kalau kita pingin cari tahu ya informasi terkait dengan endpoint kita atau resource kita, cek aja endpoint profile-nya. Ya, dia akan jelasin gitulah istilahnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini ada ID ya. Kemudian ini ada fungsi-fungsinya, nanti ada bisa untuk get, update, itu dia akan jelasin semua. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi dependensi yang bisa kita tambahkan ya. Jadi supaya bisa melihat expose resource yang di-generate secara otomatis oleh Spring Data REST tadi, itu ada dependensi tambahan yang namanya Spring Data REST Hall Explorer. Jadi kayak browsernya gitulah istilahnya ya. Ini bisa kita tambahkan di POM. Ya, ini saya stop dulu mungkin ya, karena saya mau nambah dependensi. Saya stop dulu, kemudian dari POM-nya ini kita tambahkan nih ya, saya add starter. Namanya itu nah ini dia, HAL ya. Saya cari HAL ini REST Repositories HAL Explorer Web. Jadi dia akan buat kayak aplikasi gitu ya. Secara otomatis dia akan buat sebuah aplikasi di dalam project kita, di mana kita bisa browse endpoint apa saja yang ada di dalam aplikasi kita. Oke, ini bisa saya coba klik, kemudian saya enter, proceed. Oke, ini dia ditambahkan di bagian bawah. Oke, di POM XML. Jangan lupa di save dan langsung kita running lagi. Oke, ini saya coba running lagi.
Oke, kita tunggu beberapa saat. Dan setelah itu saya langsung masuk ke browser lagi ya. Oke, dia udah jalan harusnya. Dan ini saya langsung buka aja localhost 8080, langsung saya hit enter. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini yang saya maksud tadi, Hall Explorer-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia langsung bisa menampilkan semua resource yang bisa kita eksekusi ya. Dalam hal ini kita cuma punya satu tadi, books gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, jadi kalau saya hit di sini misalnya /book misalnya, books, saya /books, ini saya go. Nah, kita bisa dapatkan data seperti ini, respon body-nya. Oke. Jadi kita bisa dapatkan ada 2 buku tadi ya, ini buku yang pertama dan ini buku yang kedua. Oke, dan teman-teman bisa lihat untuk buku yang pertama itu ada links yang dia provide di sini. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat nih. Ya, berarti ini ada links tambahan untuk bisa mengakses buku yang pertama ini. Jadi kita bisa /1 di sini, saya akan dapat. Nah, saya akan dapat seperti ini. Kalau saya ganti 2 di sini, saya akan dapatkan tadi buku yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, saya go lagi. Seperti ini. Oke. Oke, kemudian di sini juga dia langsung menggenerate link-link tambahannya ya. Misalnya yang ini kalau kita mau nambah ya, saya bisa klik add di sini. Misalnya saya tulis autornya Budi, kemudian titelnya belajar HTML misalnya. Saya go. Nah, saya bisa simpan gitu ya. Ini saya langsung masuk respon body-nya. Nambah gitu kan ya datanya. Kalau saya go lagi, saya bisa dapatkan sekarang saya punya 3 buku. 1, 2, 3. Oke. Dan di sini saya bisa punya pagingnya juga ya, bisa punya pagingnya. Jadi saya tadi kan API-nya itu kan bisa dikasih paging ya, misalnya page sama dengan pagingnya itu kalau di di Spring gitu ya, Spring Data itu kan dimulai dari 0. Halaman 1 itu adalah 0. Oke, kemudian size-nya misalnya saya kasih 2, berarti per halaman maksudnya ada 2 data gitu ya. Ya, seperti ini. Maka kalau saya hit itu pasti akan ada 2 page nantinya ya. Page yang pertama itu 2 data, page yang kedua itu 1 data. Saya coba. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini saya punya di page yang pertama atau page 0 itu ada 2 data. Ini. Oke, belajar Spring Boot dan belajar Java. Terus saya coba page yang berikutnya. 1 berarti ya, saya go, saya dapatkan 1 data. Oke. Dan kita bisa lihat di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita bisa dapatkan semua endpoint-endpointnya di situ. Ya, misalnya first ini untuk ke depan ya, balik ke depan, lihat. Kalau misalnya next itu halaman 1, next lagi. Mana next? Oh, ini udah halaman 2, maksudnya udah habis ya, udah nggak bisa. Last ini. First itu dia balik lagi ke depan ya. Jadi bisa bernavigasi dengan link-link yang dia sediakan di sini. Oke, jadi ya codingannya tadi simple banget ya. Cuman ada 2 kelas yang saya buat, tambahkan dependensinya yang pertama tadi Spring Data REST, kemudian yang tadi yang berikutnya adalah Hall Explorer untuk bisa menampilkan yang ini. Dan kita udah punya REST API yang langsung komplit gitu ya. Udah ada CRUD-nya lah istilahnya ya. Udah langsung lengkap tanpa banyak coding gitu. Oke. Baik. Nah, kemudian bagaimana kalau saya punya fungsi-fungsi tambahan? Ya, kalau tadi kan ini cuman simple ya. Kita bisa edit, bisa delete juga di sini. Ini bisa hapus ya. Teman-teman bisa lihat ini bisa hapus. Oke. Kalau kita pingin lihat apa saja yang bisa kita eksekusikan, saya go aja seperti ini. Nah, ini di books ini kan saya bisa punya tambah tadi ya, dan ini juga bisa delete ya. Dia langsung generate semua endpoint-nya. Kemudian di sini tadi endpoint utamanya ditampilkan di sini ya, bisa /book. Kita bisa kasih page, size, sort. Sort ini maksudnya kita mau urutkan berdasarkan apa gitu ya. Berdasarkan ID, berdasarkan
apa tadi, author, atau berdasarkan judul bukunya tadi, titelnya. Oke. Nah, saya mau tambahkan lagi sesuatu. Nah, biasanya endpoint kita itu kan kadang-kadang ada gini ya, /API baru resource-nya misalnya books gitu. Ada prefix-nya lah gitu ya. Nah, itu bisa dengan mudah kita modifikasi di sini. Ini saya stop dulu. Ini saya close aja. Nah, saya mau modifikasi endpoint kita itu di sini. Saya bisa tambahkan konfigurasi. Saya beri namanya itu adalah Spring Data best path. Oke. Spring Data best path. Nah, teman-teman bisa tambahkan API. Ya, jadi spring.data.rest.bestpath. Ini kita bisa simpan dan saya coba running dulu. Oke, kita tunggu beberapa saat dan kita coba lihat sekarang endpoint-nya seperti apa. Oke. Nah, sekarang kalau ini saya akses di sini, localhost 8080, saya hit enter, itu langsung nggak ada ya. Nah, karena kita udah ubah tadi prefixnya itu harus ada API. Nah, sehingga modelnya jadi kayak gini kan. Books, kalau saya go, saya bisa dapatkan. Ya, jadi ada /API/books gitu. Jadi kalau kita mau ubah prefix dari path-nya, teman-teman bisa lakukan hal yang sama tadi. Ya, tambahkan spring data rest base spring.data.rest.bestpath, terus path-nya apa gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian saya kembali lagi ke source code kita. Bagaimana kalau saya mau nambah repository atau fungsi tambahan gitu ya? Apa ya? Misalnya saya mau cari berdasarkan biasanya kan kalau fungsi tambahan itu saya bisa buat seperti ini, misalnya book find by title dan string title. Ya, seperti ini gitu ya. Jadi bukunya kan ada title gitu ya, ini title. Saya mau cari berdasarkan title. Oke, saya tambahkan seperti ini kan. Oke, kemudian saya ingin lihat apa yang dihasilkan di sini. Oke, saya coba go sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada tambahan sekarang. Selain datanya, self, profile, ada search sekarang. Ya, dia tambahkan search di sini. Ya, endpoint-nya itu links-links yang bisa kita pakai itu ada baru lagi, yaitu search. Oke, berarti di sini kita bisa, ini ada kalau saya coba hit, nah kayak gini dia bentuknya. API book/search. Nah, apa yang bisa kita panggil di saat kita tambahkan search? Nah, ini tadi, find by title. Oke, find by title, kemudian titelnya apa? Nah, bisa dilihat di situ. Nah, jadi saya bisa tambahkan seperti ini, find by title, kemudian titelnya misalnya apa gitu. Ya, titelnya apa? Ya, misalnya saya mau cari belajar Java, dapat nggak gitu ya? Saya coba ya, belajar Java, saya go. Nah, saya dapat nih, belajar Java. Oke, jadi secara otomatis gitu ya, dia akan generate endpoint-nya atau REST API-nya tanpa perlu kita buatkan service class atau buatkan controller class. Langsung, langsung otomatis dia analisis dari kelas repository kita, repo kita, dan entity class kita. Seperti itu. Nah, tentunya teman-teman bisa buat yang lebih kompleks di sini. Apa ya, misalnya mungkin saya kasih pakai paging. Bagaimana kalau ada paging, misalnya book juga mungkin find by author gitu ya. Saya tambahkan author di sini dan ada pageable. Apakah dia juga akan memberikan pagingnya? Kita coba save. Oke, saya coba lihat di sini dan saya kembali dulu ke depan. Books. Oke. Dan ini ada search. Sekarang saya coba search.
teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada find by author dan find by title. Ya, ini ada endpoint-nya di situ. Nah, cuman berbeda di sini. Kalau find by title itu nggak ada paging-nya. Lihat. Ya, sedangkan kalau find by author itu ada paging-nya. Oke, artinya saya bisa lakukan seperti ini. Find by author, ya kan? Kemudian autornya itu siapa? Misalnya di sini Hendro. Kemudian page-nya itu page 0. Kemudian size-nya berapa gitu. Misalnya size-nya 1. Dan saya go. Nah, saya dapatin datanya. Oke. Kalau kebetulan datanya banyak, ya kita bisa bernavigasi next previews button kayak gitu. Secara otomatis. Oke. Ya. Nah, itu kira-kira topik kita di video kita kali ini. Bagaimana menggunakan Spring Data REST yang menyederhanakan bagaimana kita membangun sebuah API. Ya, REST API yang sudah hypermedia tadi ya, yang langsung memudahkan kita dengan return bukan hanya data, tetapi juga link-link yang terkait dengan resource atau data kita tadi. Oke, jadi kode program kita jadi jauh lebih sederhana, jadi jauh lebih singkat gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan ya seperti biasa sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang.